Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akmal Rahman. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang HIV/AIDS. Di antaranya ada pengertian, penyebaran, dan juga pencegahan. Oke, sekarang pengertian. HIV dan AIDS itu berbeda. Untuk pengertian HIV itu sendiri adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel CD4 yang berfungsi melawan infeksi. HIV menyebabkan tubuh semakin lemah dalam melawan penyakit dan infeksi. Untuk AIDS itu sendiri adalah kondisi yang terjadi saat infeksi HIV telah mencapai tahap lanjut dan sistem imun sangat lemah atau rusak. Pada tahap ini, tubuh sangat rentan terhadap infeksi oportunistik atau kanker tertentu yang bisa mengancam nyawa. Jadi, HIV dan AIDS itu sejenis penyakit yang berbeda. Untuk HIV itu sendiri adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan untuk AIDS itu adalah infeksi yang terjadi akibat HIV itu sendiri. Oke. Yang kedua ada perbedaan HIV dan AIDS secara terperinci. Untuk HIV, yang pertama merupakan virus. Dan yang AIDS, yang pertama itu tahap akhir dari infeksi HIV. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk HIV itu adalah virus, dan AIDS itu sendiri adalah tahap akhir atau penyakit yang terjadi setelah infeksi HIV. Perbedaan yang kedua untuk HIV adalah tidak selalu langsung menunjukkan gejala. Dan kalau AIDS muncul ketika infeksi HIV sudah melemahkan sistem kekebalan tubuh secara signifikan. Jadi tanda-tandanya itu berbeda. Untuk HIV itu sendiri tidak langsung menimbulkan gejala. Untuk AIDS itu biasanya terlihat corak-corak merah atau lebam merah di sekitar tubuh ataupun kelenjar getah bening yang menonjol. Untuk yang perbedaan ketiga yaitu menyerang dan melemahkan sistem imun. Untuk AIDS dapat memunculkan penyakit serius lainnya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau HIV menyerang dan melemahkan sistem imun itu sistem kekebalan tubuh manusia. Dan kalau untuk AIDS itu sendiri, dia dapat memunculkan penyakit serius lainnya seperti kerusakan sel-sel kulit, terus penyakit pada kelamin, dan bisa juga terjadi pada mulut manusia ataupun kulit-kulit manusia yang menjadi rusak. Nah, selanjutnya ada penyebaran HIV dan AIDS. Nah, ini ada beberapa contoh cara menular dan cara yang tidak menular. Untuk yang cara menular ini, itu adalah sebuah ciri-ciri atau cara penyebaran virus itu sendiri. Dan yang cara tidak menular itu adalah persepsi orang yang selama ini beranggapan bahwa virus itu dapat menyebar melalui hal-hal tersebut. Tetapi yang aslinya itu tidak menyebar melalui hal tersebut. Oke, untuk cara menular. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman dengan penderita HIV. Nah, ini sering kali terjadi di kalangan remaja karena mereka selalu uh, ingin ingin terlihat keren di depan temannya dan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak mereka ketahui atau dalam tanda kutip menyewa orang lain. Nah, itu tuh sebenarnya sangat bahaya karena kita tidak tahu sebelumnya mereka berhubungan dengan siapa, di mana, menggunakan pengaman atau tidak. Nah, maka dari itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk menularkan virus tersebut. Dan ini sering kali terjadi di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil melalui hubungan-hubungan seksual. Dan cara menularkan yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Nah, penggunaan jarum suntik secara bersamaan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang
menggunakan narkotika atau narkoba. Nah, itu mereka menggunakan jarum untuk narkoba yang menggunakan jarum untuk disuntikan ke darah mereka. Tidak hanya itu, di kalangan dunia kesehatan juga sering terjadi ketika dokter ataupun lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab menggunakan jarum secara berulang kali. Makanya ketika seseorang disuntik, jarum itu akan langsung dibuang agar tidak menimbulkan penyakit. Takutnya penggunaan jarum tersebut di orang sebelumnya dan orang tersebut mempunyai gejala HIV ataupun AIDS. Nah, yang ketiga, ibu hamil yang terinfeksi kepada bayi saat melahirkan atau menyusui. Nah, ini terjadi pada alat vital, bisa menyebar melalui alat vital yang tanda kutip ibu yang menderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah transfusi darah yang terkontaminasi. Jadi ketika kita melakukan transfusi darah dengan orang yang menderita HIV/AIDS, nah itu dapat menularkan penyakit tersebut. Nah, untuk yang cara tidak menular, itu yang pertama ada kontak sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, dan berbagi makanan. Nah, itu tidak menularkan virus HIV atau AIDS. Yang kedua ada menggunakan toilet umum bersama atau berbagi peralatan makan. Nah, biasanya kan kita minjem-minjem alat makan kayak sendok atau piring, ataupun kita makan di tempat makan menggunakan sendok warung tersebut atau rumah makan tersebut. Nah, itu tidak dapat menularkan virus HIV ataupun AIDS. Oke, selanjutnya ada gejala HIV dan AIDS. Untuk gejala HIV itu sendiri berbeda dengan gejala AIDS. Untuk gejala HIV, itu gejala awal HIV muncul 2-4 minggu setelah infeksi, seperti demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, ruam-ruam merah, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Setelahnya, HIV bisa masuk tahap laten tanpa gejala jelas dan bertahan lama. Untuk gejala AIDS itu sendiri, terjadi saat kekebalan tubuh sangat lemah dan gejala seperti penurunan berat badan drastis, demam berkepanjangan, keringat malam, diare kronis, dan infeksi serius seperti pneumonia atau kanker. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gejala-gejala pada orang yang mengidap penyakit HIV itu seperti ada ruam-ruam merah pada tubuhnya, itu dalam tanda kutip banyak ya, tidak hanya satu atau dua, dan itu juga harus dari dokter. Kita tidak bisa menilai langsung ketika orang yang mempunyai ruam merah, terus ada pembengkakan kelenjar getah bening itu mengidap penyakit HIV. Nah, itu belum tentu, dan itu harus ada tes dari dokter. Nah, untuk yang AIDS. Nah, AIDS ini itu gejala yang sudah kronis ya, sudah kronis. Seperti gambar di samping, ada orang yang memiliki tubuh yang sangat kurus. Nah, itu bisa saja ia sudah terjangkit AIDS. Entah itu karena apa kita tidak tahu, tapi diantaranya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada cara penularannya ya, dari menggunakan atau berhubungan seksual tanpa pengaman, terus ada juga penggunaan jarum suntik secara bersamaan, terus dari ibunya itu sendiri, ataupun dari transfusi darah. Kita tidak mengetahui, tapi itu adalah ciri-ciri cara penyebarannya. Proses infeksi HIV dan AIDS. Yang pertama, fase akut infeksi primer. Ini terjadi 2-4 minggu setelah infeksi HIV awal, di mana virus mulai berkembang biak dengan cepat. Gejalanya mirip flu, seperti demam, sakit kepala, ruam, dan nyeri otot. Pada fase ini, virus memiliki jumlah yang sangat tinggi dalam darah, dan risiko penularannya juga tinggi. Maka dari itu, ketika kita sudah merasakan
hal-hal tersebut. Dalam tanda kutip, kita sudah melakukan yang tadi, yang di cara penyebarannya. Misal kita pernah melakukan eh, hubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman, terus menggunakan jarum suntik secara bersamaan ataupun penggunaan narkoba, narkotika, terus pernah transfusi darah. Nah, itu kita harus waspada kalau kita pernah melakukan hal tersebut dan kita memiliki ciri-ciri penyakit seperti demam, sakit kepala, ruam, dan nyeri otot. Nah, itu kita harus segera periksakan ke dokter agar kita bisa tahu penyakit yang kita idap itu apa dan dikasih tindak lanjut. Oke, yang kedua ada fase laten, asimptomatik. Setelah fase akut, HIV memasuki tahap laten atau kronis, di mana virus tetap aktif tetapi berkembang biak pada tingkat yang lebih rendah. Pada fase ini, orang dengan HIV mungkin tidak menunjukkan gejala apapun, dan fase ini bertahun-tahun. Namun, virus tetap merusak sistem kekebalan tubuh secara perlahan. Biasanya, orang itu eh, memiliki penyakit HIV atau virus HIV, tapi tidak ada gejalanya. Namun, em, mereka memiliki kekebalan tubuh yang sangat rendah dan gampang terserang penyakit. Seperti itu. Yang ketiga, fase AIDS, tahap akhir. AIDS adalah tahap akhir infeksi HIV. Terjadi ketika jumlah sel CD4 turun sangat rendah dan sistem kekebalan tubuh hampir tidak dapat melawan infeksi. Pada fase ini, muncul infeksi oportunistik atau kanker tertentu, dan gejalanya bisa mencakup penurunan berat badan, demam berkepanjangan, diare kronis, dan infeksi serius seperti pneumonia. Nah, maka dari itu, saya sangat mengingatkan atau sangat menyarankan kepada kalian semua untuk yang masih muda, jangan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Soalnya, pada saat ini sangat marak sekali orang-orang atau remaja-remaja yang eh, beritanya mengidap virus HIV dan AIDS, yaitu dikarenakan mereka sering berhubungan seksual dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya atau sebelumnya mereka berhubungan dengan siapa, yang dalam tanda kutip mereka menyewa orang lain. Oke, jadi sangat disayangkan remaja-remaja sekarang banyak yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah, di sini ada juga perilaku yang beresiko tinggi untuk tertular. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pelindung atau dengan banyak pasangan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hubungan seksual tanpa pelindung atau dengan banyak pasangan, artinya gonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan pengaman. Nah, itu sangat-sangat sering terjadi di kalangan-kalangan remaja ataupun di atasnya ataupun di bawahnya juga bahkan sudah bisa terjangkit virus tersebut ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Yang kedua adalah menggunakan jarum suntik bersama, seperti sudah saya sebutkan tadi. Terus ada konsumsi obat-obatan terlarang. Nah, ini juga termasuk salah satu perilaku yang beresiko tinggi untuk tertular. Kenapa? Karena mengonsumsi obat-obatan terlarang, mereka akan eh, menurun. Daya tahan tubuhnya akan menurun, imunnya akan menurun. Jadi, di dalam kandungan obat tersebut juga berbahaya bagi mereka. Nah, biasanya ini terjadi karena menggunakan obat-obatan terlarang secara berskala atau sudah lama menggunakan. Dan juga obat-obatan yang mereka gunakan itu memang di tahap-tahap yang sangat berbahaya karena ada beberapa jenis obat-obatan ada tingkatannya seperti itu. Yang terakhir, tidak melakukan tes HIV secara rutin bagi mereka yang beresiko. Nah, ketika sudah mengalami atau melakukan poin-poin di atas, yang ketiga di atas. Nah,
Terus ketika kalian tidak melakukan pengecekan, kalian akan beresiko terkena penyakit HIV/AIDS. Gimana sih cara pencegahannya? Nah, yang pertama, dengan poin-poin yang sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama, gunakan pengaman. Ketika kalian berhubungan badan dengan pasangan kalian yang halal, nah itu kalian harus eh, tahu sebelumnya pasangan kalian sudah pernah berhubungan dengan orang lain atau belum. Nah, seperti itu. Kalau belum tahu asal-usulnya, tidak jelas, kalian harus waspada dan menggunakan alat pengaman ketika berhubungan seksual. Yang kedua, tidak berbagi jarum suntik. Nah, ini untuk dalam penggunaan narkoba ataupun narkotika. Yang ketiga, tes HIV rutin. Penting bagi mereka yang beresiko, yang sudah mengalami gejala-gejala ataupun melakukan hal-hal yang beresiko untuk terkena penyakit tersebut. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Menyebarkan informasi yang benar tentang HIV dan AIDS, seperti yang sudah saya paparkan. Di sini saya untuk mengingatkan kalian semua agar tidak melakukan hal-hal bodoh seperti yang sudah disebutkan tadi, agar kita terhindar dari serangan virus-virus yang berbahaya seperti HIV dan AIDS. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya? Nah, pengobatan HIV dan AIDS itu bisa dilakukan, tetapi ketika sebelum virus itu menjadi akut. Oke, yang pertama, antiretroviral (ARV), obat yang menekan perkembangan HIV dalam tubuh. Yang kedua, tujuan pengobatan bukan untuk menyembuhkan, tetapi memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Oke, jadi uh, sudah disebutkan, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk memperpanjang hidup. Dalam arti kita diberi obat untuk meredakan penyakit tersebut. Nah, mereda itu belum tentu kalian akan sembuh, karena virus HIV ini sangat sulit disembuhkan. HIV/AIDS ini sangat sulit untuk disembuhkan. Belum ada yang menemukan cara bagaimana menyembuhkan virus ini. Yang ketiga, perawatan lanjutan, kontrol rutin, dan menjaga gaya hidup sehat. Nah, gimana sih gaya hidup sehat? Ya seperti yang sudah disebutkan tadi, kalian harus hindari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, seperti berhubungan seksual tanpa pengaman, terus menggunakan narkoba dengan jarum suntik, terus transfusi darah dengan orang yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Nah, itu juga salah satu gaya hidup sehat. Yang tidak hanya itu, kita bisa juga mengisi kegiatan harian kita agar tidak melakukan hal-hal tersebut, yaitu dengan berolahraga. Jadi untuk menjaga kebugaran tubuh kita sendiri. Oke, bisa kita tarik kesimpulan. HIP, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan jika tidak diobati dapat berkembang menjadi AIDS, yang merupakan tahap akhir infeksi dengan konsekuensi serius bagi kesehatan. Proses infeksi HIV melalui beberapa fase, dimulai dari fase infeksi akut dengan gejala mirip flu, kemudian fase laten tanpa gejala yang dapat bertahun-tahun, hingga akhirnya dapat berkembang menjadi AIDS dengan munculnya infeksi oportunistik dan gejala berat. Pencegahan seperti penggunaan kondom, tidak berbagi jarum suntik, dan edukasi tentang kesehatan seksual sangat penting dalam mengurangi risiko penularan. Pengobatan dengan terapi antiretroviral
atau ARV ini dapat memperlambat perkembangan virus, tetapi tidak bisa menghilangkan virus tersebut dan meningkatkan kualitas hidup penderita, menunjukkan bahwa dengan kesadaran dan penanganan yang tepat, HIV/AIDS dapat dikelola dengan baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.